Bab 353 Kartu Terakhir. Ketika Malvin melihat bahwa Johnson tidak dapat menunjukkan bukti apapun, dia tertawa sangat gembira, lalu menunjuk Johnson dan berkata dengan penuh semangat, "Pak Johnson. Pak Johnson, aku pikir kamu benar-benar punya bukti sehingga kamu sangat yakin bahwa akulah yang menjebak Morgan. Aku tidak mengira kamu ternyata hanya berbicara omong kosong di sini." Johnson tiba-tiba menatap Malvin, lalu berkata dengan pelan, "Malvin, ini masih terlalu awal. Jangan terlalu senang, ku beritahu, ada beberapa yang tidak bisa kamu dapatkan dengan sedikit konspirasi jahat." "Pak Johnson, apa maksudmu mengatakan itu padaku? Aku benar-benar tidak mengerti," cibir Malvin sambil tersenyum. Johnson memandang Malvin, menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks pada seseorang. Setelah mengirim pesan teks, Johnson berjalan ke belakang Morgan dan berkata dengan lembut kepada Morgan, "Tuan Muda Morgan, maaf, saya tidak memikirkannya dengan baik tadi, dan kali ini saya akan memikirkan cara lain yang lebih baik." Ketika Morgan mendengar ini, dia melihat kembali ke arah Johnson, dan berkata dengan tenang, "Sebenarnya, kamu tidak perlu membantuku seperti ini. Kamu hanya akan membuat dirimu sendiri dalam kesulitan nanti." "Tidak apa-apa, Tuan Muda Morgan. Saya hanya tidak terima warisan Pak Chandra diambil oleh orang-orang seperti Malvin," kata Johnson sambil menggertakkan giginya. Morgan memandang Johnson yang berdiri di belakangnya, lalu mengambil napas dalam-dalam, dan berkata dengan nada serius, "Bagaimanapun, aku sangat berterima kasih padamu." Johnson tercengang saat mendengar perkataan dari Morgan, lalu berkata perlahan, "Tuan Muda Morgan, saya masih punya satu kartu terakhir untuk dimainkan. Kita mungkin tidak akan kalah hari ini, jadi tenang saja dan jangan pernah berpikir untuk menyerah." Morgan menatap Johnson dan tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa mengangguk dan tersenyum. Ketika Henry melihat Johnson kembali, dia berkata dengan lembut, "Pak Johnson, karena Anda tidak dapat menunjukkan bukti atas tuduhan Anda yang menyatakan bahwa Tuan Malvin menjebak Tuan Muda Morgan, dan tidak ada cara untuk membuktikan bahwa orang lain sengaja menjebak Tuan Muda Morgan. Jadi mengenai apa yang Anda katakan tadi, tim pengacara kami juga memutuskan untuk tidak mengubah hasil keputusan berdasarkan apa yang Anda katakan sebelumnya. Tim pengacara kami masih percaya bahwa Tuan Morgan tidak lagi memenuhi syarat untuk melanjutkan warisan mulai sekarang, dan pewaris baru adalah Tuan Malvin." "Tunggu sebentar," sanggah Johnson sekali lagi. Mendengar hal itu, Henry menoleh ke arah Johnson, lalu bertanya dengan ekspresi bingung, "Pak Johnson, ada lagi yang ingin Anda sampaikan?" "Beri saya waktu setengah jam. Bisakah hasil keputusan diumumkan setengah jam lagi?" tanya Johnson dengan penuh percaya diri seraya menatap Henry. "Kenapa? Kenapa mereka harus mengumumkannya dalam waktu setengah jam kemudian?" sergah Malvin dengan kesal sebelum Henry sempat berbicara. Dalam hati dia bertanya-tanya apa lagi yang ingin dikatakan Johnson kali ini. "Saya pikir ada orang yang sangat penting yang belum muncul, jadi saya harap tim pengacara dapat memberi kami waktu setengah jam terakhir. Jika orang itu tidak muncul setelah setengah jam, saya tidak akan pernah mengganggu penilaian tim pengacara." Johnson tahu betul bahwa begitu Henry mengumumkan hasil keputusan, maka semuanya akan berakhir. Apapun yang terjadi, tidak ada cara lagi untuk mengubah hasilnya, jadi dia akan terus membantu Morgan untuk menunda waktu. Orang lain yang sangat penting belum muncul. Henry tercengang ketika mendengar hal itu, lalu bertanya pada Johnson dengan ekspresi bingung, "Pak Johnson, siapa orang penting yang Anda maksud?" Johnson berdiri di sana dan ragu-ragu selama beberapa saat, lalu berkata dengan pelan, "Orang yang saya bicarakan adalah orang yang bersangkutan tadi malam, yaitu Nona Leonal." Ketika Morgan mendengar kata-kata Johnson, dia langsung berdiri dan melihat ke arah Johnson dengan sedikit keterkejutan di matanya. Pada saat ini, Morgan menyadari bahwa kartu terakhir yang dikatakan Johnson ternyata adalah Leona. "Nona Leona." Henry melontarkan keraguan di matanya, lalu menatap Johnson dan bertanya, "Pak Johnson, apa gunanya memanggil Nona Leona sekarang?" "Tentu saja ada gunanya," Johnson menjawab dengan cepat. "Pak Henry, saya kira orang-orang yang bersangkutan dengan masalah ini semua ada di sini." Pak Johnson hanya mengatakannya untuk menunda-nunda waktu sekarang. "Kita tidak perlu menunggu," tukas Malvin dengan nada gusar. Dia sama sekali tidak ingin memberi Morgan dan Johnson kesempatan
Tapi, Henry jelas ragu-ragu dalam menghadapi situasi seperti ini. Untuk beberapa saat dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Pak Henry, jangan lupa Nona Leona juga salah satu calon ahli waris yang ditunjuk secara langsung oleh Pak Chandra. Kalau bukan karena Pak Chandra berubah pikiran, siapa yang akan menjadi ahli waris pada akhirnya? Jadi saya kira kita harus menunggu Nona Leona. Johnson pun mengatakan yang sebenarnya kepada Henry. Setelah mendengar kata-kata Johnson, Henry ragu-ragu selama beberapa saat, lalu berkata dengan pelan, "Baiklah, saya akan memberi Anda waktu setengah jam dari sekarang, dan saya akan mengumumkan hasil keputusan dalam setengah jam kemudian." Pak Henry, Malvin tampak sedikit tidak berdaya dan berkata dengan putus asa. Dia takut tim pengacara akan mengubah keputusannya. Tuan Malvin, maksud dari tim pengacara kami datang ke sini adalah untuk memastikan bahwa wasiat Pak Chandra Wiwangsa dihormati sepenuhnya. Untuk itu, apapun keadaan dan alasannya, pada akhirnya K. juga akan berpegang pada keinginan Pak Chandra Wiwangsa. Nona Leona juga merupakan salah satu calon pewaris harta warisan Pak Chandra, jadi menurut saya wajar saja jika kami memberi Nona Leona kesempatan untuk hadir di sini. Henry berkata pada Malvin dengan tegas. Melihat bahwa Henry sudah berkata demikian, Malvin tentu saja tidak berani membantah lagi. Akan tetapi jelas terlihat ada kemarahan di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Johnson akan menentangnya dengan segala cara. Sementara Morgan, dia tampak tertegun, lalu menatap Johnson, kemudian bertanya. Dengan nada ragu-ragu, "Johnson, apa kartu terakhir yang kamu katakan itu adalah Leona?" "Ya, saya menjelaskan situasinya kepada Nona Leona kemarin, dan saya ingin mengundangnya untuk membantu Anda menjelaskan di depan tim hukum." Akan tetapi jawaban Nona Leona adalah dia masih akan memikirkannya. "Saya tidak yakin apakah Nona Leona akan datang atau tidak. Saya hanya mengirim pesan teks pada Nona Leona. Jika Nona Leona tidak muncul setelah setengah jam, itu berarti Nona Leona tidak akan pernah datang." Johnson menjelaskan dengan suara rendah. Morgan memandang Johnson dan melanjutkan pertanyaannya. "Lalu apa maksudnya ketika kamu mengatakan bahwa Leona juga calon pewaris Chandra Wiwangsa tadi?" "Tuan Muda Morgan, bukan hanya Anda yang menyelamatkan hidup Pak Chandra, tetapi juga Nona Leona. Jadi Pak Chandra awalnya berencana untuk membagi hartanya menjadi dua untuk Anda dan Nona Leona. Akan tetapi, dia kemudian berubah pikiran. Dia ingin memberikan warisannya pada Anda tetapi dengan syarat bahwa Anda harus menikahi Leona. Pak Chandra yang menjodohkan Anda dengan Nona Leona." Johnson tidak lagi menyembunyikan apapun saat ini. Dia memandang Morgan dan menjelaskan semuanya. "Oh, jadi begitu." Morgan mengangguk sambil berpikir, lalu berbalik untuk melihat pintu masuk ruang rapat. Dia tidak tahu apakah Leona akan datang atau tidak hari ini untuk membantunya.